Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apri Yulianto, mahasiswa Diploma 1 AKPY Stiper Yogyakarta. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat budik damber atau budidaya ikan dalam ember, serta budidaya tanaman kangkung di dalam ember di tengah pandemi virus COVID-19 seperti saat ini. Selamat menyaksikan. Teknik budik damber atau budidaya ikan dalam ember ini dapat Anda lakukan di mana saja, termasuk di pekarangan yang sempit sekalipun. Untuk cara budidayanya pun tidak terlalu sulit. Jika kita melakukan budidaya secara konvensional, kita harus memiliki lahan yang cukup besar dan modal yang juga besar. Berkebalikan dari budidaya secara konvensional, jika kita melakukan budik damber, kita hanya memerlukan ember yang berukuran kecil yang dapat menampung air hingga 100 liter, teman-teman. Dengan menyediakan ember berisi 100 liter air, kita dapat memulai budik damber ini. Kelebihan budidaya ini, selain kita memanen ikan, kita juga bisa memanen kangkung di dalamnya, yang nantinya kemudian kita dapat memanennya juga. Teknik budik damber ini menguntungkan. Kenapa? Bahwa dengan modal yang sedikit, kita dapat memproduksi hasil yang lumayan, teman-teman. Dengan ember yang berukuran 100 liter air, kita bisa menebar benih sekitar 80 hingga 100 ikan lele. Tentu, untuk memulainya, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, teman-teman. Untungnya alat dan bahannya pun dapat ditemukan dengan mudah di sekitar rumah. Jika Anda tidak memiliki bahannya, Anda dapat membelinya di toko-toko terdekat di rumah. Alat-alat dan bahan-bahan untuk pembuatan budik damber. Yang pertama ada ember berukuran 100 liter. Kedua, benih ikan lele yang berukuran 6-10 cm. Ketiga, bibit kangkung. Yang keempat ada kawat kecil yang bisa dibengkokkan. Kelima, arang. Keenam, gelas plastik. Ketujuh, tang. Cara-cara membuat budik damber. Untuk membuat budik damber, Anda dapat mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Pertama, silakan lubangi bagian bawah dari gelas plastik yang sudah kita siapkan sebelumnya dengan menggunakan solder ataupun paku yang sudah dipanasi. Gunanya adalah untuk menyerap air saat kita menanam kangkung. Potong kawat yang lentur tadi sekitar 15 cm, lalu bengkokkan seperti huruf U agar nanti bisa dikaitkan di ember. Untuk pembengkokan atau pembentukan kawat, Anda dapat berinovasi sendiri sesuai selera. Yang penting kawat yang sudah dibengkokkan dapat dikaitkan dengan ember yang kita pakai. Selanjutnya, isilah gelas dengan bibit kangkung. Untuk bibit kangkungnya sendiri, kalian bisa menggunakan kangkung yang ada akarnya, yang biasa kalian beli di warung. Potong bagian bawahnya lalu tanam ke gelas yang sudah disiapkan. Setelah kalian mengisi bibit kangkung, kalian isikan gelas dengan arang, tapi mengisinya jangan sampai penuh, setengah gelas lebih sedikit. Isilah ember dengan air secukupnya hingga sampai garis ember saja, lalu diamkan selama 2-3 hari agar air memiliki suhu stabil. Masukkan bibit lele yang sudah disiapkan tadi. Untuk satu ember bisa diisi hingga 60-100 bibit lele. Cantolkan kangkung yang sudah disiapkan tadi pada pinggiran ember dan usahakan bagian bawah gelas terendam air hingga setengahnya. Kangkung cukup dilakukan sekali tanam, untuk dipanen berkali-kali hingga 4 bulan berikutnya. Caranya adalah dengan memotong kangkung agar tunasnya dapat tumbuh kembali. Terima kasih. Salam Taruna Andalan Sawit. Salam sawit lestari, PKL tematik AKPY Stiper 2020. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.